Baru-baru ini pernyataan berani dari Menteri Keuangan mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek WUS Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Keputusan ini membuka kotak Pandora. Pertanyaannya, apa langkah Tiongkok sebagai kreditur utama? Akankah proyek ambisius ini akan disita, dibawa ke mediasi internasional, atau justru menjadi bom waktu yang menyeret pihak yang membuat kebijakan merugikan negara? Ini bukan sekedar gagal bayar, ini adalah sinyal peringatan keras tentang tata kelola keuangan negara. Mari kita lihat cara kerja mega proyek ini dari awal. Tiongkok yang ekonominya bergantung pada ekspansi proyek di luar negeri melihat Indonesia bukan sebagai mitra setara, tapi sebagai pasar yang dapat diatur layaknya sebuah provinsi ekonomi. Untuk mengamankan investasi mereka, Tiongkok butuh jaminan. Jaminan itu diwujudkan dalam skema berlapis. Kickback yang diduga mengalir ke kantong-kantong pejabat kunci. Lalu untuk memastikan utang aman, proyek ini diikat oleh badan usaha milik negara seperti KAI. Dan puncaknya APBN dijadikan penjamin terakhir. Ini adalah desain yang sangat rapi dan saya melihatnya begitu licik. Institusi anti korupsi dunia pasti mencium bau tak sedap, yaitu indikasi kejahatan terencana bukan sekedar kesalahan bisnis biasa. Inilah inti masalahnya, pembengkakan biaya yang tidak masuk akal. Dua tokoh utama di balik proyek ini harus menjawab, mengapa biaya WUS bisa 3 kali lipat lebih mahal dari standar pembangunan kereta cepat di Tiongkok itu sendiri? Coba kita bandingkan, rute Beijing-Shanghai memiliki medan yang sulit dan panjang 1.300 km. Namun biaya rata-ratanya hanya 17 juta US dollar per kilometer. Sebaliknya rute Jakarta-Bandung yang hanya sekitar 150 km, lahannya relatif datar dan tantangan teknis sipilnya jauh lebih rendah, namun biayanya melonjak menjadi hampir 50 juta US dollar per kilometer. Kenaikan harga yang gila-gilaan ini atau markup yang masif jelas-jelas membuat PT KAI sebagai BUMN penjamin berada dalam posisi rugi abadi. Sampai kiamat pun utang ini tidak akan terbayar jika menggunakan asumsi bisnis yang normal. Untuk menutupi kegagalan finansial ini, narasi heroik pun dibangun. Ada klaim bahwa WUS akan menyelamatkan negara dari kerugian kemacetan Jabodetabek senilai 65 triliun rupiah. Ini adalah manipulasi narsistik. Mari kita lihat data realnya. Total kendaraan Jabodetabek mencapai 23,3 juta unit. Sementara kapasitas WUS hanya mampu membawa 600 penumpang sekali jalan dengan 62 kali perjalanan per hari. Secara presentasi, kontribusi WUS dalam mengurangi kemacetan Jabodetabek itu tidak signifikan. WUS bukan sebagai solusi kemacetan. WUS adalah proyek flexing yang merugikan negara namun sangat menguntungkan pihak Tiongkok. Dan secara bersamaan pihak-pihak yang mendapatkan bagian dari kickback tersebut. Ketika Menke menolak membayar utang dengan APBN, ini adalah langkah penyelamatan. Beliau adalah pejabat yang berani menunjukkan perlawanan logis. Menkyu tahu membiarkan utang ditanggung negara hanya akan melegitimasi markup yang merugikan. Konsekuensinya, Tiongkok pasti akan mengejar pihak yang membuat jaminan, yaitu adalah dua tokoh utama. Tak heran jika kita melihat kegelisahan, kepanikan, dan pengarahan buzzer yang mulai bising lagi di media sosial. Semua ini adalah reaksi berantai dari sebuah proyek yang dari awal dibangun atas dasar markup dan skema perlindungan yang merugikan bangsa. Penting untuk kita ingat, di mana ada proyek yang merugikan negara, di sana pasti ada cuan besar yang terbagi rata di belakang layar. Dan kita akan terus mengawal kasus ini.